Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 hari ini akan menyampaikan dan berdiskusi tentang efek samping media kontras dan fungsi media kontras di pemeriksaan MRI. Perkenalkan, saya Alif Nadia Putri Wardani dan anggota kelompok saya, F. Dian. Selanjutnya ada Rai Kanca, ada Sylvia Agustina, ada Aditya Raffi Arkana, ada Sekar Ayu, Evita Dian Trisilawati, dan ya. Untuk materi pertama, yaitu tentang fungsi media kontras pada pemeriksaan MRI. Saya akan share screen. Apa sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Nah, contrast enhanced synthetic MRI for the detection of brain metastase atau peningkatan kontras MRI sintetik untuk mendeteksi metastase otak. Yang pertama yaitu metastase otak. Metastase otak adalah tumor sistem syaraf pusat yang paling umum terjadi. Di Amerika Serikat sendiri itu terjadi kurang lebih 21.000 pasien dengan metastase otak. Lalu MRI dengan kontras yang ditingkatkan atau enhance dapat digunakan untuk mendeteksi metastase otak. Pencitraan yang paling umum digunakan untuk metastase otak adalah pembobotan T1 atau T1 weighting atau disingkat T1W. T1 weighting inversion recovery atau T1IR adalah pulse sequence baru yang menawarkan hasil kontras yang lebih baik untuk menampakkan gray matter dan white matter daripada menggunakan pembobotan T1 biasa atau T1W. Synthetic MRI adalah teknik yang dapat menghasilkan gambar dengan semua hasil pembobotan kontras secara virtual. Jadi, MRI sintetis ini berguna ketika diperlukan banyak pengaturan kontras yang berbeda. Bahkan, MRI sintesis otak tanpa kontras telah dilaporkan dapat menghasilkan gambar dengan kualitas yang lebih rendah dari MRI biasa, namun informasi radiologi yang didapatkan itu lebih banyak. Oleh karena itu, jika MRI sintesis otak mempunyai kekuatan diagnostik gambar yang diperoleh dengan sintesis setelah pemberian agen media kontras juga terbukti efektif, maka MRI sintesis akan menjadi alat yang berguna untuk screening metastase otak. Namun, sebelum jurnal ini diterbitkan, itu belum ada literatur tentang penelitian yang menggunakan MRI sintesis dengan kontras yang ditingkatkan untuk mendeteksi metastase otak. Hal tersebut menjadi latar belakang terbentuknya
jurnal ini. Nah, adapun tujuan untuk penelitian ini adalah untuk menilai apakah MRI dengan kontras yang ditingkatkan cocok untuk mendeteksi metastase otak. Untuk bahan dan material, bahan dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 10 pasien dengan total 167 metastase otak yang akan menjalani pemeriksaan MRI konvensional dengan kontras yang ditingkatkan atau T1IR konvensional dan MRI sintesis untuk menghasilkan T1IR sintesis dan T1W. T1W di sini berperan sebagai pembanding. Nah, untuk metodenya sendiri, yaitu semua pasien menjalani pencitraan T1IR konvensional dan MRI sintesis sebelum dan sesudah pemberian media kontras yang berbasis gadolinium dengan konsentrasi 0,1 milimol per kilogram secara intravena. MRI sintesis sendiri dilakukan setelah MRI konvensional. Jadi, pasien akan di-scan tanpa kontras. Setelah selesai, baru dimasukkan media kontras, lalu di-scan lagi untuk mendapatkan citra T1IR atau T1IR konvensional. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan T1IR konvensional itu adalah 1 menit 50 detik. Setelah selesai melakukan scan MRI konvensional, baru melakukan MRI sintesis dengan cara mengolah hasil citra T1IR konvensional tadi sehingga menghasilkan T1IR sintesis dan T1W. Total waktunya sendiri untuk menghasilkan MRI sintesis itu 7 menit 12 detik. Ini parameter yang diperoleh, yaitu untuk T1IR sintesis, dia TR-nya 500 milisecond, TE-nya 5, dan TI-nya 440. Untuk yang T1W, dia TR-nya 390, TE-nya 15 mili. Untuk T1IR konvensional, dia TR-nya 3294, TE-nya 18, dan TI-nya 908 ms. Untuk hasil penelitiannya, itu pada gambar 1, gambar ini, T1IR sintesis menunjukkan kontras yang lebih baik untuk mendeteksi metastase daripada T1IR konvensional dan T1W, meski jumlah lesi yang terlihat tidak berbeda secara statistik. Jadi pada gambar 1, yang A ini gambar T1IR, ini yang T1IR sintesis, yang B ini T1IR konvensional, sedangkan yang C T1W. Pada T1IR, metastase lebih terlihat daripada T1IR konvensional dan T1W. Meskipun jumlah yang terlihat itu sama dengan T1IR, sama-sama menunjukkan 4 lesi, namun kontras yang dihasilkan itu berbeda. Jadi kontras T1IR sintesis itu lebih baik. Untuk gambar kedua, ini metastasenya berhubungan dengan aliran. Nah, metastase yang berhubungan dengan aliran akan lebih terlihat dengan T1IR sintesis dan T1W daripada menggunakan T1IR konvensional. Pada T1IR konvensional, metastase terhalang artefak aliran dari sinus sigmoid.
Metastasenya kita bisa lihat ada di sini, tapi dia terhalang oleh sinus sigmoid. Sedangkan pada T1IR sintesis dan T1W, sinus sigmoid cenderung menghasilkan gambaran rongga, sehingga metastase lebih terlihat. Gambar yang terakhir yaitu pada metastase kortikal kecil. Metastase kortikal kecil akan lebih terlihat dengan T1IR sintesis dan T1W daripada dengan T1IR konvensional. Karena metastase kortikal kecil pada T1IR konvensional hasilnya akan menyerupai pembuluh darah, terutama jika terletak di dekat pembuluh darah superficial. Di sini kan terletak itu sinus vena dural. Di sinus vena dural itu pembuluh darah superficial yang ada di otak. Jadi ini lesinya tersamarkan karena dia dekat dengan sinus vena dural tadi. Untuk gambar A itu T1IR sintesis lesi metastasenya lebih terlihat daripada lebih jelas terlihat daripada T1W dan T1 konvensional. Saya rasa cukup. Teman-teman mungkin ada yang ditanyakan atau ingin menambahi dari apa yang saya sampaikan? Izin bertanya dong. Ya. Bagaimana cara sintesis MRI itu dilakukan? Terima kasih. Izin menjawab, boleh? Oh, ya boleh. Cara sintesisnya itu dengan cara mengubah TR, TE, dan T1 setelah dikuantifikasi T1 longitudinal, T2 transversal, dan PD atau proton density 9,0. Gitu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Iya, diterima. Terima kasih. Mana ada. Ini untuk sintesis MRI, saya izin menambahkan ya. Untuk sintesis MRI itu tadi benar yang dikatakan oleh Tanca, bisa dilakukan dengan mengubah TR, TE, dan TI. PD-nya juga 9,10 dan itu dilakukan secara virtual. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi sebelum ke materi yang selanjutnya? Dijelasin isi dari jurnal. Nah, saya mau tanya, keterbatasan dari penelitian yang dijelaskan tadi itu apa? Gimana, F? Keterbatasan dari kurang keras, Sil. penelitian. Dengar nggak? Dengeran nggak? Kita nggak kedengeran. Kurang keras dikit. Di penelitian yang dijelaskan itu apa? Oh, Kedengeran? Keterbatasan. Izin jawab lagi. keterbatasan. Oh iya, silakan. Keterbatasannya itu sampel yang diuji kecil atau pasiennya tuh sedikit. Terus MRI kuantitatif dilakukan setelah pencitraan T1IR konvensional yang diberi agen kontras. Perbedaan waktu akuisisi citra mungkin mempengaruhi derajat peningkatan lesi. Gitu. Bagaimana? Saya izin menambahkan dulu.
keterbatasannya untuk penelitian ini itu tuh benar yang dikemukakan Tanca karena ada pasiennya sedikit dan karena ada jeda waktu sehingga mungkin menyebabkan akuisisi citranya lesinya gambar lesinya berbeda karena yang T1IR sintesis kan dilakukan setelah T1IR konvensional. Jadi ada jeda waktu. Itu yang menyebabkan keterbatasan penelitian ini. Begitu. Apakah bisa diterima, Evita? Iya, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Untuk materi fungsi media kontras, ada yang ditanyakan lagi atau lanjut ke materi selanjutnya? Lanjut aja. Lanjut aja. Oke, materi selanjutnya tentang efek samping. Efek negatif dari media kontras pada pemeriksaan MRI. Saya akan menyampaikan tentang materi efek negatif dari media kontras. Yang pertama yaitu media kontras yang digunakan pada MRI itu adalah gadolinium. Gadolinium sendiri itu bersifat paramagnetik atau dapat ditarik oleh magnet, menginduksi medan magnet dan mempengaruhi derajat reaksivitas proton molekul air. Kemudian, meningkatkan sinyal dalam MRI. Media kontras itu terdiri dari 5 yang dipakai dalam MRI maksudnya. Yang pertama itu gadolinium dengan sifat pembawa DOTA. Kemudian ada gadolinium dengan sifat pembawa BOPTA. Kemudian ada gadolinium dengan sifat pembawa BT DO3A. Kemudian ada gadolinium TPA, dan yang terakhir ada gadolinium dengan sifat pembawa DTPA. Efek samping dari media kontras itu ada dibedakan menjadi 2, yaitu non-alergi dan alergi idiosinkratik. Non-alergi itu contohnya sakit kepala, kelelahan, mual, dan muntah. Untuk yang alergi idiosinkratik, contohnya gatal-gatal, eritemia, dan gangguan pernafasan. Tingkat keparahan dari media kontras yang digunakan itu ada beberapa tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan sendiri itu tidak memerlukan perawatan medis. Untuk yang sedang, itu bisa sampai memerlukan perawatan medis atau dapat dipindah di klinik gawat darurat. Untuk yang berat, itu bisa sampai membahayakan nyawa pasien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari Januari 2010 hingga Oktober 2014, sebanyak 10.608 pasien yang terdiri dari 6.306 pria dan 4.302 wanita menjalani injeksi media kontras secara intravena, dan pemeriksaan dilakukan dengan MRI berkekuatan 1,5 Tesla.
Dalam penelitian per kasus, pada akhir pemeriksaan MRI, semua pasien diawasi minimal 2 jam oleh perawat rumah sakit. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 32 laporan reaksi merugikan untuk gadolinium dari 10.608 pasien dengan kontras yang ditingkatkan. Jadi dari 10.608 pasien tadi, hanya 32 laporan reaksi merugikan yang disampaikan ke pihak rumah sakit. Gitu. Terjadi pada 6 pria dan 26 wanita dengan rata-rata umur 53 tahun. Efek samping media kontras keseluruhan yaitu terdiri dari 24 reaksi ringan dan 4 reaksi sedang, kemudian 4 reaksi berat. Dan di antara semuanya tadi, 7 dari pasiennya itu memiliki riwayat alergi rinitis atau alergi musiman. Sehingga lebih reaktif terhadap media kontras seperti itu. Efek samping yang paling umum diderita oleh pasien yaitu terdiri dari beberapa tingkatan juga. Untuk yang ringan sendiri itu terjadi pada 24 orang per 32 orang. Tadi kan yang terjadi reaksi negatif kan ada 32 orang. Cuma 24 orang itu mengalami reaksi ringan. Reaksi ringan yang diderita itu seperti ruam kulit dan gatal-gatal. Kemudian yang sedang itu tadi terjadi oleh 4 orang. Yang pertama ada bronkospasme karena menggunakan gadolinium BT DO3A terjadi pada pasien kanker pankreas. Yang kedua ada dyspnea menggunakan gadolinium DOTA yang terjadi pada pasien kanker rektal. Kemudian ada takikardi atau percepatan denyut jantung secara tiba-tiba karena menggunakan gadolinium DTPA terjadi pada pasien 48 tahun berjenis kelamin pria dan memiliki riwayat penyakit sarkoma. Kemudian ada edema ringan menggunakan gadolinium BOPTA terjadi pada 76 tahun pasien dengan jenis kelamin wanita dan memiliki riwayat penyakit kanker payudara. Dan untuk reaksi yang parah, tadi masih yang sedang ya, yang 4 tadi. Untuk reaksi yang parah itu dialami oleh wanita 63 tahun, memiliki kanker payudara, menggunakan gadolinium BOPTA, reaksi yang ditimbulkan yaitu gangguan pernafasan. Itu. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, jadi reaksi merugikan yang ditimbulkan oleh media kontras pada MRI yang terutama gadolinium itu masih sangat aman digunakan karena reaksi merugikan yang ditimbulkan itu kurang dari 1% atau nilai pastinya itu 0,3%. Apabila pasien mengalami reaksi alergi atau sebelumnya memang memiliki riwayat alergi seperti yang tadi saya sebutkan itu rinitis atau alergi musiman, pasien diharapkan mengikuti pramedikasi dari rumah sakit, yaitu dengan 24 jam sebelum pemeriksaan itu dilakukan obat yang diberikan untuk mengurangi alergi yang terjadi pada pasien seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Ya, Sekar. Kalau itu apa? Kalau sudah terlanjur terjadi efek negatif kepada pasien, dengan pemeriksaan media kontras pada MRI itu bagaimana cara penanganannya? Gitu. Terima kasih. Boleh izin menjawab? Iya, boleh. Jadi pada dasarnya pemeriksaan media kontras sebelum dilakukan masukan media kontras itu dilakukan skin test, kemudian pemeriksaan tekanan darah, dan pemeriksaan ureum dan kreatinin.
Terus dicek juga pasien tersebut dalam keadaan hamil pada trimester pertama atau enggak. Kemudian untuk pasien yang mengalami nyeri berat, ansietas atau obat ansiolitik yang bertujuan supaya pasien menjadi lebih tenang. Kemudian jika menggunakan gadolinium, penting untuk memeriksa fungsi ginjal sesuai dengan SOP pada rumah sakit. Kemudian jika terjadi efek negatif, maka bisa menggunakan obat antihistamin. Jawaban dari saya itu, ada yang mau menambahkan? Udah cukup, udah tadi. Ada yang mau tanya lagi nggak? Izin bertanya, izin bertanya. Apabila pasien sudah terkontaminasi efek negatif tersebut, adakah ciri-ciri khusus tersebut? Ciri-ciri khusus. Izin menjawab lagi. Oh iya, udah ya. Tadi seperti yang dikatakan sama dijelaskan sama Sylvia, ada reaksi non alergi, misalnya sakit kepala, kelelahan, mual atau muntah. Kemudian ada reaksi alergi. Yang pertama tadi reaksi non alergi, yang kedua ada reaksi alergi. Itu ada gatal-gatal, gangguan pernafasan, sesak dada, dan gangguan saluran pernafasan. Ada yang mau menambahi lagi? Sesuai dengan tingkat keparahannya, ada ringan, sedang, dan berat. Untuk yang ringan, tadi itu seperti yang disampaikan oleh Evi dan disampaikan oleh saya, yaitu ruam kulit dan gatal-gatal. Itu contohnya ciri fisiknya seperti itu. Tapi kalau yang sedang, itu bisa terjadi bronkospasme, takikardi, dan edema ringan. Dan kemudian yang paling parah, itu bisa sampai mengganggu saluran pernafasan. Seperti itu. Ciri-cirinya seperti itu kalau mengalami alergi. Tuh. Sudah bisa diterima atau ada yang mau menambahkan? Cukup, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Nah, jadi itu tadi penjelasan dan diskusi tentang fungsi media kontras dan efek negatif media kontras dalam pemeriksaan MRI. Semoga apa yang kelompok 4 jelaskan dapat dan berguna di kehidupan yang mendatang. Terima kasih, teman-teman. Sama-sama. Sehat selalu. Ini saya.